Oke, kita akan kembali lagi ke IKN untuk rekan kita di sana, Imade. Halo Imade, apa kabar? Ya, halo Akbar dan juga Happy, kabar baik, kabar sehat, kabar untuk liburan ya. Seperti tempat saya sekarang berada nih, Happy dan juga Akbar. Di belakang saya adalah bangunan ikoniknya di Ibu Kota Nusantara, tepat di depan Istana Negara dan juga Istana Garuda. Semua masyarakat ingin menyaksikan langsung kondisi Istana Negara dan juga Istana Garuda, selain juga beberapa tempat-tempat lainnya begitu. Ya, semua masyarakat termasuk kita berdua ya. Pasti. Tentunya Made siap ya jadi guide kita ketika nanti ke IKN. Oke, Made silakan. Siap, pokoknya ditunggu kedatangannya ke sini ya. Ya, Akbar dan juga Happy, kalau kita melihat memang terkait dengan geliat wisata, saat ini di Kalimantan Timur, banyak orang datang ke Kalimantan Timur karena magnet dari keberadaan Ibu Kota Nusantara. Sejak dilaksanakannya peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2024, tepatnya 17 Agustus 2024, kemudian di bulan September, tanggal 16 September 2024, kawasan Ibu Kota Nusantara, khususnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara ini dibuka untuk kunjungan masyarakat. Sejak dibukanya, ini antusias masyarakat untuk berkunjung ke kawasan Ibu Kota Nusantara terus mengalami peningkatan. Di bulan awal dibuka yakni September, jumlah kunjungan mencapai 27.000 per bulan. Dan ini angkanya terus meningkat di bulan Oktober dan juga November, dari Oktober 30.000, kemudian November 33.000, dan di bulan Desember, karena Desember ini adalah ada dua momen istimewa begitu, di hari libur Natal tahun 2024 dan juga tahun baru 2025, berdasarkan data yang kami peroleh dari Otorita Ibu Kota Nusantara, dan kami langsung ke lapangan untuk melihat situasi bagaimana antusias masyarakat datang berkunjung ke Ibu Kota Nusantara. Diprediksi di bulan Desember ini bisa melebihi angka 40.000 pengunjung. Lantas bagaimana kemudian pemerintah, khususnya Otorita Ibu Kota Nusantara, memastikan bahwa masyarakat dapat dilayani dengan baik yang berkunjung ke Ibu Kota Nusantara, kemudian juga proses pembangunan yang sedang berlangsung juga tidak terganggu akibat kunjungan dari masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat bersama dengan Bapak Alimuddin. Semangat pagi Pak Alimuddin. Selamat pagi. Ini hari Senin tapi terasa sudah liburan, Pak ya. Terasa sudah liburan, apalagi kalau kita melihat sekarang tidak menunggu akhir pekan, jumlah kunjungan masyarakat ke IKN itu luar biasa meningkat. Bagaimana kemudian IKN menyikapi mengenai kondisi ini, Pak? Ya, pertama tentu kita tahu bahwa IKN ini sekarang di Kalimantan Timur menjadi ikon kunjungan wisata ya, baik dari Kalimantan Timur, seluruh Kalimantan, bahkan dari luar Kalimantan ya. Dan dari hari ke hari memang peningkatannya jauh sekali ya, tinggi sekali. Oleh karena itu kami dituntut untuk bagaimana memberikan services layanan kepada masyarakat kita yang mengunjungi Ibu Kota Nusantara ini, baik yang dari pengunjung lokal maupun dari beberapa daerah di Indonesia, baik yang datang tiba-tiba maupun yang datang dengan mengikuti prosedur yang sudah kita tetapkan, bersurat dan lain-lain gitu ya. Sehingga kita pastikan bagi mereka yang berkunjung akan kita dampingi, kemudian kita akan coba jelaskan seperti apa sih Ibu Kota Nusantara itu, seperti apa sih bangunan ini, seperti apa sih yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, Pak Deputi, mengingat kunjungannya peningkatannya cukup drastis, Pak ya. Apakah memang ada persiapan khusus, evaluasi khusus yang terus dilakukan oleh pihak otorita, Pak? Ya pasti saat ini paling tidak kita menambah tenaga teman-teman kita untuk menyiapkan diri untuk melayani para pengunjung, karena kita tahu di akhir tahun, di liburan Natal ini juga pasti akan banyak. Oleh karenanya kami menyiapkan dukungan personil dari berbagai kedeputian, kemudian kita juga menyiapkan transportasi di rest area untuk mengangkut para pengunjung datang ke Ibu Kota Nusantara, khususnya ikon ini, ikon Istana Garuda dan Istana Negara, termasuk Sumber Kebangsaan, termasuk Taman Kusuma Bangsa ini.
Ya, ini seperti disampaikan oleh Pak Deputi tadi, ini seperti posisi kita ini adalah salah satu titik yang sangat favorit bagi masyarakat ketika datang begitu. Pak Deputi, kalau kita melihat kunjungan masyarakat banyak, tadi Bapak mengatakan mengenai memaksimalkan sumber daya manusia atau anggota yang ada di OIKN untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Angkanya kan cukup tinggi Pak ya. Kalau bulan lalu kan di 33.000, ada prediksi ke 40.000, itu sangat-sangat banyak begitu. Bagaimana kemudian memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat terfasilitasi dengan baik? Kalau jumlah massa banyak, tentu dampaknya juga sebelum masuk ke perekonomian Pak ya, juga harus ada antisipasi ketidaktertiban dan lain sebagainya begitu. Ya, pertama kita minta tertib ya dengan mendaftar di iKnow, aplikasi yang kita siapkan. Tapi kami juga menyadari bahwa ini karena antusiasnya masyarakat ini kadang-kadang iKnow tidak cukup lagi karena dari waktu-waktu kita upgrade supaya orang bisa mendaftar. Kemudian kita juga melalui bersurat ke otorita Ibu Kota Nusantara untuk melakukan kunjungan, itu juga kita akan fasilitasi. Artinya bahwa siapapun yang datang mau masuk ke IKN sepanjang masih mengikuti ketentuan yang ada, tidak melebihi jam waktu, kita upayakan mereka bisa masuk ke dalam. Oleh karena itu maka penambahan personil, persiapan personil, baik manajemen mengatur yang tadi ya supaya tertib, kami juga sudah bekali kepada teman-teman di lapangan karena tentu situasional sekali ya. Ketika tadi kita lewat di sebelah kiri gitu ya, tiba-tiba 2 jam kemudian kita harus lewat sebelah kanan. Oleh karena itu koordinasi dengan pelaksana pembangunan fisik di KN juga terus kita intens kita lakukan karena jangan sampai. Oleh karena itulah kita larang masuk kendaraan pribadi, takut tersesat nanti di dalam. Karena memang setiap saat bisa saja rute itu berubah dan lain-lain. Iya, Pak Deputi, satu hal juga yang tadi ingin saya pertegas lagi terkait dengan pembangunan yang masih tetap berlangsung sampai dengan sekarang di kawasan inti pusat pemerintahan. Bagaimana kemudian ketika masyarakat sudah berada di lokasi, posisi atau lokasi-lokasi mana saja yang kemudian bisa dijangkau oleh masyarakat, mengingat ini kan berdampingan dengan proses pengerjaan konstruksi begitu Pak? Yang pertama kita upayakan tetap bisa ke Sumbu Kebangsaan ya, karena memang ini sangat favorit dan karena memang juga istana ada di sekitar ini. Kemudian beberapa tempat yang lain juga bisa dikunjungi. Sekali lagi bahwa sepanjang rute itu tidak ditutup untuk pengunjung itu ya, atau rute itu diperbolehkan untuk dilewati oleh pengunjung, kita akan bawa ke sana. Tetapi tentu dengan batas-batas waktu yang tertentu ya, karena tadi jumlah pengunjungnya banyak, kemudian armada juga tidak terlalu banyak gitu ya, hanya cukup untuk ya biasanya kita kan 5.000 6.000 ya kalau hari Sabtu hari Minggu ya, sehingga bisa kontinu melayani masyarakat. Di samping itu tadi kita harapkan tertib, kita juga harapkan mereka hidup sehat ya, di dalam sini tidak membuang sampah sembarangan, dan kita juga siapkan klinik ya di rest area. Kita sedang bangunkan klinik juga, jangan sampai ada yang sakit dan lain-lain. Jadi jangan khawatir bahwa walaupun libur ini kami siap untuk menerima para tamu kita yang akan berkunjung ke IKN dengan catatan tentu seperti yang kita sudah atur gitu ya, ketentuannya seperti apa, harus dari rest area naik bus ke dalam, karena itu tadi setiap saat rute bisa berubah. Pak Deputi, ini juga menjadi salah satu pertanyaan yang kemudian kalau kita analisa dari awal Pak ya, di awal-awal dibukanya ke kawasan Ibu Kota Nusantara tepat di 16 September itu kan masih dibatasi Pak ya, masih dibatasi. Kemudian setelah itu ada kebijakan untuk membuka selebar-lebarnya begitu, berapapun banyak orang yang datang itu difasilitasi untuk masuk gitu. Apa sebenarnya yang kemudian ingin dicapai goalsnya Pak? Ada kampanye apa di belakang itu begitu Pak? Jadi gini, awal kita di titik nol, kemudian pembangunan berlanjut terus, bergerak terus, maju terus pembangunan sehingga titik nol sementara untuk saat itu sudah tidak ada lagi ya. Kemudian kita ambil langkah ke rest area untuk sementara gitu ya. Nah, di dalam proses pembangunan ini kan banyak yang plus dan minus ya. Ada yang cerita A, cerita minus dan lain-lain. Kita mencoba membuka ini supaya masyarakat, apalagi khususnya masyarakat Kalimantan Timur ya, masa orang di sini nggak pernah lihat ibu kotanya gitu. Ketika kita buka, apa yang mau kita capai dengan membuka seluas-luasnya, bahkan juga orang asing kadang juga ada yang datang gitu ya, supaya dia tahu, dia bisa menginformasikan, dia bisa menjawab dirinya sendiri terkait berita-berita hoax ya, misalkan oh nggak ada pembangunan, oh nggak ada investasi, dia bisa lihat sendiri. Itu sih sebenarnya dari aspek sosial yang mau kita ambil bahwa
mereka datang, mereka lihat dan mereka percaya, seeing believing lah gitu ya. Jadi sehingga dia datang, dia lihat, dia percaya ternyata IKN beneran gitu ya. Karena beberapa waktu yang lalu kan banyak berita-berita yang nggak jelas gitu ya, atau bahkan berita 2 tahun yang lalu masih diupload juga, sehingga masyarakat yang khususnya yang lokal ini gitu ya, datang melihat oh ternyata nggak benar berita itu. Jadi kami nggak perlu menjawab berita-berita itu dengan berpantun ria di media gitu ya. Seeing believing. Langsung datang, langsung melihat langsung. Bahkan beberapa ada yang mengatakan begini Pak Deputi, kok bisa ya antara 2 sampai dengan 3 tahun bangunannya sudah seperti sekarang ini begitu. Namun apakah memang dibukanya kawasan Ibu Kota Nusantara ini menjadi destinasi unggulan ini sudah sesuai dengan konsep awal atau memang sudah waktunya sekarang atau memang ini dipercepat karena antusias masyarakat, Pak? Ya, jadi dalam rencana induk pariwisataan kita ya, maka titik pariwisata kita tuh sebenarnya di sini gitu ya. Kenapa demikian? Mungkin sekian puluh tahun ke depan ini akan menjadi ikon, akan menjadi kunjungan para pemerintah daerah yang 500 sekian yang akan datang kemari. Orang juga akan berinvestasi kemari dan lain-lain. Ini justru menjadi titik inti di dalam rencana induk pariwisata kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memperkenalkan ini lebih awal gitu, memperkenalkan lebih awal. Yang pertama, yang kedua, maka karena hari ini kita masih ada di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Pasir Utara, pemerintah daerah juga harus segera melakukan penyesuaian rencana-rencana induk pariwisataan yang ada di daerah. Secara lebih makro, RPJMD daerah juga harus disesuaikan dengan yang ada di rencana induk di IKN itu. Itu penting itu. Jadi poin sosialnya kita ingin melihat masyarakat itu datang melihat gitu ya, percaya gitu ya. Yang kedua bahwa memang ini akan menjadi ikon wisata ke depan. Dalam rencana induk yang kita sedang garap ini titik intinya di sini. Poinnya di sini. Baik Pak Deputi, tahan dulu Pak ya. Jangan dulu kita bocorin mengenai dampaknya kepada masyarakat gimana. Kita bisa memperkirakan ya dengan angka 40.000 kunjungan, pastinya ini tidak hanya berdampak pada pengenalan keberadaan Ibu Kota Nusantara, tapi juga akan berdampak kepada bidang sosial, budaya, kemudian sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan bagaimana kemudian dampak-dampak tersebut dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nanti kita akan kembali berbincang bersama dengan Pak Deputi di segmen berikutnya. Tapi kami ingatkan ya, kalau mau datang berkunjung ke Ibu Kota Nusantara untuk berwisata atau mungkin kepikiran untuk menanamkan investasi di sini juga boleh, silakan. Tapi ingat langsung kunjungi terlebih dahulu aplikasi Aino. Saya kembalikan terlebih dahulu ke Akbar dan juga Happy. Ya, baik, Made, terima kasih. Sebelum kita tahu ya lebih jauh terkait dampak yang dirasakan masyarakat, nanti kita akan kembali lagi, Made ya. Terima kasih, Made.